Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan untuk mempelajari materi kita hari ini. Kepada ketua kelas, tolong dibantu untuk bimbing doa ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak Agung. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir semua Bu. Baik, alhamdulillah juga semuanya hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin meminta kalian untuk melakukan sesuatu hal terlebih dahulu. Kalian ikutin gerakan Ibu ya. Jadi nanti tutup hidung kalian menggunakan tangan, lalu tahan selama 5 detik. Nah, peraturannya tidak boleh membuka mulut ya. Nanti Ibu yang akan membantu untuk berhitung. Ayo sudah bisa dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang dibuka. Nah, setelah menahan 5 detik hidung kalian tadi, apa yang kalian rasakan? Ada yang mau berpendapat? Ya, Divya, silakan. Saya merasakan sesak. Oke, Divya merasakan sesak. Dan menurut Divya, kenapa Divya bisa merasakan sesak? Mungkin karena tidak ada udara yang masuk, Bu. Oke, betul. Betul ya kata Divya. Divya merasa sesak karena tidak ada udara yang masuk. Apakah ada yang merasakan hal sama seperti Divya? Ya, saya. Saya juga tadi merasa sesak, Bu. Oke, saya juga merasa sesak. Nah, kemudian bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang merasakan hal lain selain sesak napas? Iya, Pandra. Saya rasa-rasanya pengen segera membuka tutupan hidung dan membuka mulut Bu. Oke, baik. Pandra merasa saat diri ditutup, dia jadi sulit bernapas, jadi ingin segera membuka hidung dan mulutnya. Nah, anak-anak, melihat dari jawaban dari Devia, Salia, dan juga Pandra tadi, kita jadi tahu ya bahwa ketika tidak ada udara yang masuk ke dalam tubuh kita sebentar saja, tubuh kita memberikan respon seperti sesak napas dan juga tidak nyaman. Itu artinya bernapas adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita ya. Iya Bu. Oke, baik. Nah, tapi apakah sesak napas itu hanya muncul ketika hidung kita ditutup saja? Iya, betul. Tidak ya anak-anak. Di kehidupan sehari-hari ada berbagai aktivitas yang bisa membuat seseorang mengalami gangguan pernapasan. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan gambar. Oke, satu, dua, action. Oke, baik anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar ya. Nah, setelah melihat gambar ini, apa yang anak-anak lihat dari gambar? Ada yang mau berpendapat? Ya, Kadek, silakan. Kalau dari gambar terlihat orangnya menutup hidung dan mulut pakai sarung tangan dulu karena ada asap di sekitarnya. Baik, betul sekali ya jawaban dari Kadek. Jadi ini adalah gambar seorang yang sedang menutup mulut dan juga hidungnya menggunakan sarung tangan karena ada asap di lingkungan sekitarnya. Nah, kira-kira apa yang dirasakan oleh orang tersebut ya? Apakah ada yang berpendapat? Ya, Fania, silakan. Kalau saya perhatikan sepertinya dia merasa tidak nyaman Bu karena banyak asap. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Fania. Fania mengatakan kalau orangnya mungkin merasa tidak nyaman, Bu. Nah, kira-kira Fania, kenapa Fania bisa mengatakan bahwa orang tersebut merasa tidak nyaman? Karena saya pernah mengalami itu waktu pulang sekolah kemarin, saya lewat pinggir jalan raya itu banyak sekali asap dan saya merasa tidak nyaman Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Fania sudah bercerita. Nah, jadi dari pengalamannya Fania merasa senang dan tidak nyaman karena tidak sengaja menghirup asap saat di jalan. Nah, apakah ada yang punya pendapat atau cerita lain?
Ya, Kowi, silakan. Saya setuju dengan pendapatnya Bu. Pada saat saya berjalan ke sekolah, saya itu merasa sesak napas dan juga batuk-batuk saat menghirup asap kendaraan bermotor Bu. Oke, baik. Terima kasih juga ya ceritanya, Kowi. Nah, karena kalau melihat dari pengalaman Fania dan juga Kowi, kita jadi tahu ya bahwa ketika terkena asap, itu akan merespon dengan rasa tidak nyaman, kemudian sesak napas. Nah, untuk memahami kenapa hal tersebut bisa terjadi, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Oke, adapun tujuan kalian belajar materi hari ini tentang sistem pernapasan yaitu yang pertama agar kalian bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernapasan. Yang kedua, untuk dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia. Dan juga yang ketiga, menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Anak-anak, nah sekarang menurut kalian bagaimana udara bisa masuk ke dalam tubuh kita hingga akhirnya oksigen bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini kita akan melakukan belajar dan juga diskusi. Sudah siap untuk belajar dan berdiskusi bersama hari ini? Siap, Bu. Aku akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang anggota. Nanti silakan dibagi tugas. Ada yang bertugas sebagai ketua kelompok, ada yang bertugas sebagai penyaji, ada yang bertugas sebagai pencari informasi, dan juga ada yang bertugas sebagai pencatat. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan LKPD yang berisi organ-organ sistem pernafasan dan beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan bersama. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, baik. Ibu bagi ya anggota kelompoknya. Untuk kelompok 1 terdiri dari Agung, Kowi, Melani dan juga Fadla. Dan kelompok 2 terdiri dari Fania, Devia, Salia dan juga Kadeknya. Sekarang silakan anak-anak duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, Ibu. Oke, baik anak-anak, kalau perhatikan ke depan dulu ya. Ibu akan menyampaikan instruksi sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, jadi sebelum mengerjakan LKPD, pastikan kalian menulis identitas kelompok di bagian cover ya, di paling depan. Lalu kemudian perhatikan setiap petunjuk pengerjaan di tugas yang ada di LKPD. Kemudian jika ada petunjuk yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada Ibu ya, apakah bisa dipahami? Paham, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ini namanya apa? Iya. Ini namanya apa? Ya Pak, namanya bertanya. Yang mana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Melani silakan. Izin bertanya Bu, untuk fungsi organ pernapasan boleh mencari informasi dari buku paket atau boleh dari sumber lain? Oke, boleh ya Melani. Jadi anak-anak kalian boleh mencari informasi dari buku paket dan juga dari sumber yang relevan yang lainnya. Boleh kalau mengambil dari internet boleh, tapi pastikan kalian mengambilnya dari buku digital atau juga situs pendidikan resmi lainnya ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke anak-anak, waktu pengerjaan kalian itu selama 20 menit ya. Silakan dikerjakan dengan maksimal. Baik anak-anak, waktu pengerjaannya tinggal 5 menit lagi ya. Baik, silakan diselesaikan.
LKPD. Silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi dan juga diskusi. Nah, sebelum masuk ke sesi ini, Ibu akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu ya. Nanti kelompok yang maju silakan untuk memperkenalkan nama kelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu nanti kelompok lain boleh menanggapi ataupun bertanya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Kelompok berapa yang ingin maju? Nomor 1 Ibu. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju presentasi ya. Thank you. Jadi saya Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari penelitian KPI kami mengenai sistem pernapasan. Nah, dengan saya Agus sebagai ketua kelompok, Fata sebagai pencari informasi, Pauwi sebagai pencatat, dan Melani sebagai penyanyi. Baik, untuk penyampaian hasil diskusi apa yang disampaikan oleh Melani kepada Melani, itu silakan. Terima kasih Agung. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara, sekaligus menyaring debu dan kotoran yang dibawa bersama udara. Setelah itu, udara melewati faring, laring, dan trakea yang berfungsi sebagai saluran pernapasan. Dari trakea, udara menuju bronkus dan bronkiolus untuk diteruskan ke paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, diafragma membantu proses keluar masuknya udara saat bernapas. Berdasarkan fungsi organ-organ tersebut, kami menyimpulkan bahwa proses pernapasan dimulai ketika udara masuk melalui hidung, kemudian melewati faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, hingga mencapai alveolus di paru-paru untuk melakukan pertukaran gas. Oleh sebab itu, pada kasus yang terdapat di LKPD, orang tersebut menutup hidung dan mulutnya karena di lingkungan sekitarnya dipenuhi oleh asap. Jika asap terhirup, partikel-partikel yang terkandung di dalamnya dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengganggu proses pernapasan sehingga menyebabkan batuk, sesak napas, dan rasa tidak nyaman saat bernapas. Jadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa setiap organ pernapasan memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya bekerja sama dalam membantu tubuh memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Melani. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau yang bertanya? Silakan saya. Izin bertanya, jadi tadi kelompok kalian kan menjelaskan bahwa hidung itu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Lalu kenapa seseorang itu masih bisa mengalami batuk atau sesak nafas ketika menghidap asap? Dari pertanyaan ini untuk pertanyaan saya akan dijawab oleh Komi. Baik, terima kasih saya atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi menangkap debu serta kotoran yang masuk bersama udara. Namun, pada kondisi lingkungan yang dipenuhi asap, tidak semua partikel asap dapat disaring oleh hidung, karena sebagian partikelnya berukuran sangat kecil. Akibatnya, partikel tersebut masih dapat masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan batuk maupun sesak napas. Baik, terima kasih Komi atas tanggapannya. Bagaimana saya apakah bisa diterima jawabannya? Apakah jadi teman-teman yang ingin ditanggapi? Pada adik silakan. Izin menanggapi ya. Menurut saya bukan hanya karena ukuran partikel asap yang kecil, tapi juga karena jumlah asap yang masuk terlalu banyak. Nah, dari itu sehingga kemampuan hidung itu menyaring udara menjadi lebih terbatas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya Kadek atas tanggapannya. Kelompok kami itu setuju dengan pendapat Kadek. Jadi selain ukuran partikel yang sangat kecil, banyaknya asap yang terhirup itu juga dapat menyebabkan lebih banyak partikel yang masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga menimbulkan gangguan seperti batuk dan juga sesak napas. Baik, cukup Kadek. Baik, demikian
Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak kelompok 1 atas presentasinya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Aplaus lebih baik. Nah, anak-anak, tadi berdasarkan hasil diskusi kita, Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi agar kalian bisa lebih paham. Anak-anak sekarang perhatikan PPT di depan ya. Baik, Bu. Oke, baik. Jadi kan hari ini kita membahas tentang sistem pernapasan. Nah, jadi sistem pernapasan itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Pertukaran kedua zat ini dilakukan di sistem peredaran darah dan melibatkan beberapa organ penting di dalam tubuh. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, ada berbagai organ menyusun sistem pernapasan manusia, yaitu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus dalam paru-paru. Yang pertama ada rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu ada rambut-rambut yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Nah, udara kemudian masuk ke dalam rongga hidung dan sel-sel di dalam rongga hidung itu menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara dan juga menangkap lebih banyak partikel yang masuk. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Nah, setelah penyaringan di rongga hidung, udara kemudian masuk melewati tenggorokan. Nah, tenggorokan terdiri dari dua saluran, yaitu saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Fungsi dari tenggorokan dalam sistem pernapasan adalah sebagai medium keluar masuknya udara. Selanjutnya ada laring. Nah, di laring terdapat dua pita suara yang akan terbuka saat bernafas dan tertutup ketika memproduksi suara. Ketika bernafas, udara akan masuk melalui pita suara yang menyempit sehingga bergetar dan juga menghasilkan suara. Selanjutnya ada trakea. Trakea itu batang tenggorokan terletak di depan kerongkongan. Nah, trakea ini berfungsi sebagai jalan utama masuknya udara atau oksigen menuju ke dalam paru-paru. Kemudian setelah melewati trakea, udara akan masuk ke bronkus kanan dan kiri, kemudian menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi saluran-saluran yang lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat kantong-kantong udara kecil yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler, dan menjadi tempat terjadinya pertukaran gas. Pada bagian inilah oksigen dari udara yang kita hirup masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dari darah itu berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan kembali saat kita menghembuskan nafas. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih mekanisme yang terjadi saat kita menarik nafas dan menghembuskan nafas. Jadi saat kita menarik nafas atau inspirasi, otot antar tulang rusuk dan diafragma itu akan berkontraksi. Nah, akibatnya rongga dada itu akan membesar dan paru-paru mengembang sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat kita menghembuskan nafas atau ekspirasi, otot antar tulang rusuk itu akan rileks. Nah, akibatnya rongga dada mengecil dan paru-paru mampus sehingga udara keluar di paru. Nah, jika dikaitkan dengan masalah yang kita bahas di dalam pembelajaran tadi, nah ketika ada asap yang masuk, partikel berbahaya yang ada di asap itu akan membuat saluran pernapasan kita jadi iritasi sehingga tubuh memberikan respon seperti sesak dan juga tidak nyaman. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Fania boleh. Waktu itu saya ceritanya ibu boleh. Waktu itu saya naik motor, kemudian naik sekali asap ke sana dan saat menghirup asap itu tenggorokan saya gatal. Ibu itu kira-kira kenapa ya itu?
Baik, bagus sekali pertanyaannya ya Fania. Jadi, ketika kita menghirup asap, dia kan udara kotor. Nah, jadi membuat saluran pernafasan kita menjadi iritasi akibat dari partikel-partikel yang ada di udara tadi. Nah, akibatnya tubuh memberikan respon seperti rasa gatal dan juga ingin batuk. Nah, hal tersebut itu terjadi di organ apa sih Bu? Di organ terutama pada faring dan juga laring. Bapak bisa dipahami Fania? Terima kasih. Baik, sama-sama Fania. Oke anak-anak, oke baik, dari kegiatan belajar hari ini, siapakah yang ingin menyampaikan hal-hal penting yang sudah kita pelajari hari ini? Iya Divya, silakan. Hari ini saya belajar tentang sistem pengawasan manusia, Bu. Saya jadi mengetahui organ-organ menyusul sistem pernafasan. Hidung, taring, darah, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Selain itu, saya juga belajar fungsi masing-masing organ dan proses masuknya udara hingga terjadi pertukaran gas di otak. Oke baik, terima kasih banyak Divya. Kita beri tepuk tangan untuk Divya. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke, apakah ada yang ingin menyampaikan alasannya? Ya, kalian boleh. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan Bu, karena kami bisa berdiskusi bersama kelompok dan menghubungkan materi yang belajar sehari-hari dengan pengalaman sehari-hari. Saya juga jadi tahu mengapa asap dapat menyebabkan batuk dan sesak napas, serta pentingnya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Melanie sudah memberikan alasannya. Jadi anak-anak, setelah pembelajaran hari ini kita jadi tahu ya apa saja organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia dan juga masing-masing fungsinya yang saling berkaitan sehingga udara bisa masuk dan kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian selain itu kita juga bisa lebih peduli untuk menjaga sistem organ-organ di sistem pernapasan kita. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ketua kelas, silakan dibantu untuk berdoa. Baik, siap semuanya. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa. Baik, terima kasih Agung. Baik anak-anak, terima kasih banyak atas partisipasi kalian hari ini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas gangguan-gangguan apa saja yang bisa terjadi di sistem pernapasan dan juga bagaimana cara mencegahnya. Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.